berganti musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Taubat berjamaah para pengikut Budi Jarod, menyesal telah menghina Habib Rizik Syihab. Kami tak mau nasib kami sama dengan si Budi Jarod. Selesai, wafat dia. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat, udah tuh ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya, di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa, kita hormati. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, anda tidak punya guru. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama, itu bohong dia. Ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dikenal gegara bakar poster Habib Rizik, Budi Jarod meninggal. Jakarta. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, Budi Jarod, dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan staf khusus Presiden Fadlur Rahman melalui Twitter.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barusan dapat kabar dari Mas Ed Eros Jarot 40 atas wafatnya Mas Budi Jarot. Mas Budi sudah pergi. Terima kasih buat segala bantuan dan perhatiannya. Dengan melipat kami sekeluarga ikut berbicara, berduka cita. Semoga almarhum husnul khotimah. Ed Bung Fajrul, Cuit Fajrul pada Minggu. Kabar duka ini dibenarkan Sekjen Gerakan Jaga Indonesia, betul, meninggal dunia tadi sore jam 17.45 waktu Indonesia Barat, kata Sekjen Gerakan Jaga Indonesia Aldi Nababan dilansir Detik. Aldi mengatakan jenazah Budi Jarot akan dimakamkan besok di Ciputat, Tangerang Selatan. Pemakaman direncanakan akan dilakukan esok pagi. Rencana beliau akan dimakamkan besok pagi di TPU Jombang, Ciputat. Aldi tidak menjelaskan lebih lanjut penyakit yang diderita Budi Jarot. Dia meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan mendiang Budi Jarot. Saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan kalau ketemu dengan beliau di lapangan. Kalau salah saya minta maaf, kata dia. Budi Jarot dikenal sebagai sosok yang keras menantang isu khilafah. Dia juga menyatakan bertanggung jawab dalam demonstrasi pada 27 Juli 2020 di depan gedung DPR MPR yang diwarnai dengan pembakaran poster Habib Rizik. Berganti musim berubah, mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Taubat berjamaah para pengikut Budi Jarot, menyesal telah menghina Habib Rizik Syihab. Kami tak mau nasib kami sama dengan si Budi Jarot. Selesai, wafat dia. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warasatul anbiya, di Ibnu Majah, hadis 233. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tentang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.